Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya kurang besar di luar. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Tidak usah pakai echo. Echonya matikan aja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, Bapak Yusuf dan Ibu Abidah yang berbahagia selaku tuan rumah yang paling banyak mendapatkan pahala, karena kita mendapatkan pahala penyebabnya adalah Pak Yusuf dan Bu Abidah. Maka Pak Yusuf dan Bu Abidah mendapatkan sebanyak yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengapa sebaiknya pengajian itu diunduh oleh orang. Bukan tetap di masjid, tetapi diunduh keliling, begitu. Itu paling indah sebenarnya. Iya. Namun juga diukur rumahnya, gitu. Kalau rumahnya luas, ya tentu bisa ngunduh. Tetapi kalau rumahnya belum luas, ya terpaksa di masjid lagi. Kita kira gitu. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya langsung saja ke materi. Membangun keluarga sakinah itu ibadah yang paling panjang, paling berisiko, dan paling bermanfaat. Karena ukuran surga dan neraka itu berasal dari rumah tangga kita. Seorang istri yang suka membantah suami pasti nggak masuk surga. Itu sudah dipastikan oleh Rasulullah. Apalagi istri yang merasa hebat, merasa lebih berjasa daripada suami. Itu ada soalnya di Kauman. Iya. Kalau di Seruni, insya Allah tidak ada. Seandainya ada, paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya Bapak. Karena banyak, mohon maaf, ada seorang istri lebih dominan daripada suaminya. Hati-hati sang istri. Sehingga bisa saja sang istri memerintah kepada suami. Gitu. Ya kasarane gitu ya. Mas, engko bareng anu jenengan nganu ya, bareng anu njur nganu ya. Ngono ya. Dilalah suaminya tipe laki-laki ingkang pasif atau yang takut dengan istri. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu gitu. Pak, yang turun dhisik ya. Nek pengen dahar kan nang lemari ana mie gen garis 1. Ya. Doke wis entek. Ya, gitu. Manut banget itu ada. Hati-hati istri yang mempunyai suami macam ini. Karena tanpa disadari dosanya sangat besar. Demikian pula suami. Suaminya saya kan ada, ini ada cerita. Ada cerita. Suami ini pulang kantor. Pulang kantornya jam berapa? Jam 12:30 malam. Pulang kantor jam 12:30 malam. Itu sering disambut oleh istrinya. Setelah disambut, suaminya udah ketar-ketir. Ini kalau
Kalau dia menanya yang yang detail, saya bisa konangan ini. Kenapa? Karena dia baru dari selingkuhannya. Ketika sampai di rumah, ternyata istrinya, kok bengi Pak, kok undang bengi Mas, lemburannya akeh. Wis urung, wis ada harap urung, wis ya wis. Arab langsung sare apa siram sih? Tak langsung turu, aku kesel banget gitu. Istrinya membawa tasnya, dia sambil membawa sepatunya masuk, suaminya di belakang. Yes. Inilah untungnya mempunyai istri rotok buduhan gitu. Iya. Iya Bapak Ibu hati-hati loh. Enggak, ini pengajian untuk keluarga sakinah, bukan keluarga saling curiga mencurigai, kan tidak ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, amankan rasa tidak nyaman atau suudon di hati masing-masing keluarga. Ya, karena ini bukan nasihat pengantin, pengantinnya belum ada. Gitu ya. Saya mau nemen-nemen, kasihan Bu Maksum kan. Iya. Iya. Maka ibu-ibu dan bapak yang saya hormati begini. Yang tadi kita baca itu loh. Ya, yang surat Al-An'am ayat 62 tadi. Qul inna 162 qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hanya 4 kita itu hidup. Sholat, ibadah, hidup, mati. Ada celah yang lain? Ada nggak selain 4 ini? Nggak ada. Artinya semua rangkaian hidup kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 macam pengabdian. Yang pertama, Allah ngendika, duribat alaihimudz dzillatu ainama tuqifu. Siapapun kalian, dengan pangkat apapun, dengan derajat apapun, dengan keadaan keluarga bagaimanapun, kaya miskin, semuanya hina di hadapan Allah. Kecuali kalau kalian mempunyai hubungan 2. Yang pertama, hablun minallah. Ayo sekarang kita koreksi diri. Seberapa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salatnya khusyuk enggak? Tepat waktu atau tidak? Khusyuk enggak? Tepat waktu atau tidak? Bapak-bapak salatnya di masjid atau tidak? Sebab laki-laki yang salatnya tidak di masjid tidak ada gunanya. Hanya dapat 1. Sementara yang di masjid mendapatkan 27. Bedanya jauh sekali. Sehingga pahalanya orang-orang yang suka sholat di rumah bagi laki-laki, itu pahalanya 1. 5 kali. Tetapi 5 kali buat orang yang sholat di masjid sampai dengan 135. Kenapa kok saya tahu? Ustaz itu. Saya pernah ngitung itu pakai kalkulator. Iya. 135 kali. Dan syarat seorang laki-laki masuk surga, sholatnya 135 kali minimal selama 24 jam. Apalagi ditambah dengan sunnah, Masya Allah. Tambah dengan sunnahnya qobliyah ba'diyah. Ditambah dengan malamnya sholat tahajud. Kemudian paginya sholat duha. Aman. Suatu waktu meninggal dunia santai itu. Sudah nyaman sekali. Tetapi yang belum, deg-degan itu. Waduh, gawat ke. Yang masuk angin gue lah bablas gitu. 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 Nah ibu-ibu asal sudah menikah itu aman ibu-ibu. Karena begitu mentaati suami aman. Loh kenapa? Karena pahalanya banyak sekali. Yang namanya wanita itu bapak-bapak harus tahu loh. Wanita itu kalau di rumah itu nggak pernah berhenti bekerja. Dan wanita ini tipikal
yang bisa multi pekerjaan dilaksanakan. 3, 4 sekaligus pekerjaan. Sambil goreng, sambil nyapu, sambil ngumbai gitu. Disambi kan gitu. Nggih momong putu, alah yung ya Allah gitu. Makanya panjenengan sing titip putu pada orang tua itu dikasihani wong tuane le tindak wis ora pati jejeg titipi putu loro maning gitu. Tetapi simbah-simbah yang ketitipan putu itu malahan cenderung lebih sehat daripada yang tidak ketitipan putu. Ya maka podo titip lah panjenengan. Iya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya kalau saya pernah menyampaikan hal ini, kalau wanita pahalanya berasal dari mana? Dari hamil, Pak. Hamil, melahirkan, menyusui, merawat bayi yang tadi saya katakan nggak pernah selesai, wis simbah-simbah titipi putu, gitu kan? Iya, sampai ada simbah-simbah lengoh lah niki Pak Haris kula niku wis tuwa, mlaku dhewek wis ora pati jejeg. Malah titipi putu loro meleh. Niki meneh niki sing tak tuntun niki jan bocah lincah mah tak cekeli terus sampean ngantek mlayu. Ya Allah, kados niki kapan nggih Pak Haris rampung yang gitu. Terus saya jawab, tapi saya batin sekedap melih rampung. Habis simbah-simbah gitu. Iya, sekedap melih rampung. Loh, rampungnya orang itu kan nggih kapan mati. Ma yazalul bala bil muslim wal muslimah bi auladihi bi waladihi wa malihi wa nafsihi, dengan dirinya, dengan hartanya, dengan anaknya. Itu diuji terus hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Fungsinya untuk apa? Untuk mengampuni dosa ujian itu. Makanya Rasul mengatakan hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai ketemu dengan Allah dan dia sudah tidak mempunyai dosa karena menghadapi ujian dengan penuh ikhlas dan penuh sabar. Ya. Saya tadi sore menyambut jamaah yang baru saja pulang umroh. Kenapa disambut dengan khusus? Karena selama perjalanan umroh diuji cukup berat. Yang pertama, sampai di Jakarta visa belum muncul, Pak. Kan nggak bisa terbang itu. Iya. Akhirnya nunggu 2 hari di Jakarta. Dan sampai di Madinah yang seharusnya 5 hari hanya 3 hari. Kemudian pindah ke Mekah. Di Mekah selama tidak ada masalah apa-apa, umroh berjalan baik. Pulang ke Indonesia, naik bis di rest area 202 di mana tuh, daerah mana tuh tadi saya katakan. Itu ketika sedang beristirahat biar ngirit BBM mungkin bisnya mesinnya dimatikan. Setelah mau berangkat nggak bisa nyala, akinya tekor. Kan harus di merger dengan bis yang lain pakai aki di merger. Tetapi karena nggak kenal, nggak ada yang mau. Sampai itu mulai dari jam 2 sampai subuh baru bisa menyala mesinnya. Nah udah rekoso begitu. Yang tadinya sampai Wonosobo harusnya sekitar paling lambat jam 6 pagi, tadi sampai Wonosobo jam 4 sore gitu. Makanya kemudian kita sambut untuk menenteramkan hati mereka. Namun ternyata mereka malah gembira. Karena mereka sangat gembira. Kita terima semua ini adalah kita paham ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian ada yang mengatakan, Ustadz, saya masih ingat sekali kata-kata ketika di pembekalan dulu, ketika di manasik dulu, bahwa panjenengan mengatakan bahwa orang yang akan disayang oleh Allah itu orang yang diuji oleh Allah gitu. Ya memang benar,
Panjenengan kalau jadi murid, nek memang disayang oleh guru untuk melu ujian. Kalau yang tidak boleh ikut ujian berarti sudah dikeluarkan. Yang tidak naik kelas karena ujian itu menaikkan bobot kelas kita. Sama dengan gitu, panjenengan semuanya diuji dengan istri. Istri kita ini nguji banget loh, Pak. Iya. Kadang-kadang ada orang yang suntuk, rasanya gitu kan. Nih, suami panjenengan juga nguji banget loh, Bu. Saling uji menguji. Lah, terus apa yang harus kita sikapkan? Harus kita sikapkan sabar. Kenapa kok sabar? Perintah Allah. Jangan ibu-ibu jangan pernah mentaati suami, jangan pernah membahagiakan suami, taati saja Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap istri harus taat dan patuh pada suami dan harus pandai membahagiakan suami. Makanya ketika kadang-kadang suami itu kan jengkel banget ya Bu ya. Gitu, lagi jengkel-jengkel, lagi kesel-kesel, malah kongkon. Maka panjenengan boleh seandainya nggak ingat Allah, juatek tenan aku nglakoni kaya ngene, tapi di batin. Ya jangan dihadapkan suami. Gitu. Jadi semuanya diikatkan terus pada Allah. Insya Allah kita akan mengarungi hidup bahagia. Karena pekerjaan yang paling mudah itu yang sudah dibiasakan. Sudah terbiasa, nggak pernah bertengkar, nggak pernah nesu-nesunan, sudah terbiasa. Sekali waktu ada masalah yang harusnya nesu, nggak jadi, kagok, orang tahu, gitu. Nggak pernah bantah-bantahan. Sesuatu ketika ada perselisihan, mesti yang satu menang, malah yang bantah-bantahan, orang biasa. Tetapi orang yang setiap hari bertengkar, suatu ketika ada 3 hari kok nggak bertengkar, itu gumun loh. Edan, telung dino ki, malah ngunake dheweke edan. Telung dino yang ora tukaran ki, tumben temen gitu. Malah terheran. Bapak dan Ibu, semua pekerjaan seberat apapun tergantung kita biasa atau tidak. Gitu. Makanya ada satu ungkapan mengatakan seberat-berat pekerjaan adalah pekerjaan yang meskipun ringan tetapi tidak dibiasakan. Loh, siapa yang jauh tapi jangan ngacung. Siapa yang tidak pernah sholat duha? Oh, sholat duha tuh enteng banget. Pol entengnya. Wudu, kemudian sholat 4 rakaat, 2 salam, selesai. 8 juga boleh, 12 juga boleh, 12 juga kena. Iya. Iya. Gitu. Jadi enteng. 4 rakaat saja dirutinkan setiap pagi, 4 rakaat. Nanti yang awal sehari, 2 hari, 3 hari rekoso, 4 hari masih rekoso, 5 hari rekoso, 6 hari sudah mulai terbiasa, 1 minggu sudah terbiasa, akhirnya setiap bulan, akhirnya setelah 1 bulan ketagihan gitu. Kalau suatu ketika lupa, menyesalnya bukan main. Astagfirullahaladzim, yang iso-isone kelalen salat duha wis duhur maning. Nah gitu. Tetapi kalau yang tidak pernah, maka kita tidak akan menjadi orang yang menyesal ketika meninggalkan. Demikian pula sholat tahajud, demikian pula sholat di masjid, demikian pula berbuat dosa. Duh, nyen sewu Bapak, Ibu, panjenengan sering terheran. Wong kok ya gelem-geleme long larang-larang minuman keras. Long akhirnya ya mabuk keleleran kaya ngono kok ya ora kapok-kapok gitu. Ini urusan kebiasaan. Urusan kebiasaan. Loh, ada seorang laki-laki, Pak, jam 12 malam ngeluh. Yang kemangsane dinas malahan meriang. Siapa? Maling.
Iya. Dia sudah setiap jam 12 sudah pakai pakaian yang serba gelap, pakai penutup, pakai sepatu yang kalau melangkah tidak berbunyi, sudah linggis pendek sudah disiapkan, dray tang sudah disiapkan dengan goni atau kandinya sudah disiapkan. Tapi kemudian dialah ya Allah yang meriang kayong ini, riki Allah gitu ya, maling pun meni ya Allah. Ya, yang mangsane dinas ke malah meriang kayang ini tah ya gitu. Jadi kalau begitu, apa yang kita biasakan adalah apa yang paling mudah kita kerjakan. Nah sekarang pertanyaannya, panjenengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dibiasakan yang jelek atau yang baik? Membiasakan ngelendengi orang. Nek ketemu sama orang mesti ngelendengi. Risi mat lambene kemelipik baik gitu. Iya. Gitu. Karena sudah terbiasa. Tapi yang tidak terbiasa, ada orang menggelendengi orang, langsung tusuk. Gelendengi wong. Gitu. Orang ketang nanti dibasalah sok ngalim gitu. Iya, ibu-ibu tertentu kan deleke sok kaya ngono. Alah sok ngalim. Awake dhewe ora indah itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kebahagiaan kita sangat ditentukan apa yang sering kita biasakan. Gitu. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, membiasakan perbuatan yang berdosa, maka ketika berbuat salah kepada suami atau kepada istri, tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena sudah menjadi ketagihan. Panjenengan sering bertengkar dengan menantu, atau menantu sering bertengkar dengan mertua, itu kalau sehari 2 hari nggak bertengkar itu ketagihan loh Bang. Gitu. Iya. Tetapi yang tidak pernah bertengkar, menantunya menghormati mertua, mertuanya sayang banget dengan menantu. Oh, sedikit apabila menantu salah, mertua memakluminya. Dan mertua salah juga memakluminya, dan mereka sangat mudah meminta maaf. Sehingga apa? Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesungguhnya hidup kita ini sangat ditentukan oleh silaturahim. Apa itu silaturahim? Silatun itu nyambung, rahim kasih sayang. Tetapi kasih sayang ini akan menjadi hambar kalau tidak berlandaskan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan lupa loh Bapak Ibu, panjenengan setiap hari mengucapkan syahadat, berjanji bersumpah akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, nyuwun sewu, orang yang bertakwa itu orang yang mengoreksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat seliqat. Siapa orang yang bertakwa? Yang sudah siam Ramadan. Bagaimana cara bertakwa? Mengoreksi diri. Jadi kalau panjenengan nggak pernah koreksi diri, bukan orang bertakwa. Koreksi diri yang paling efektif adalah ikut pengajian. Panjenengan coba berduduk sendirian ngalamun yang tak ngoreksi diri ya. Nggak ketemu Pak. Tetapi dengan pengajian ada poin-poin tertentu, pelajaran-pelajaran tertentu yang kita lupakan, yang sering kita lakukan dan mungkin kita kurang berkualitas cara melakukan, atau kita masih salah, atau kita belum melakukan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang namanya orang bertakwa itu kan orang yang taat dan patuh, cinta, taat, patuh kepada Allah dan Rasulullah. Nah sekarang, bagaimana seseorang bisa taat dan patuh kalau tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah? Nggak mungkin Pak. Caranya belajar. Kalau belajar buka kitab sendiri, orang telaten. Wong nang YouTube ya orang telaten, gitu. Ya kan? Nang YouTube baru didengarkan ceramahnya apik banget, nembe 5 menit is diganti.
Gitu. Kemudian diganti lagi, malahan ketemunya dangdutan, ya sudah. akhirnya apa yang terbiasa itu yang menjadi makanan sehari-hari. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk kita bangun rumah tangga kita. Ada yang tidak lengkap, seperti misalnya istri sudah meninggal, ada yang suami sudah meninggal, ada yang semacam itu, yang tidak lengkap. Maka yang tidak lengkap mempunyai pola tersendiri. Yang lengkap ini loh yang berbahaya. Gitu. Yang masih ada suami, ada istri. Jangan lupa pula, yang namanya suami istri, keluarga, di dalam hadis dikatakan, ada banyak anak-anak dan bapak masuk surga, ibunya di neraka, itu banyak. Tuh, bapaknya masuk surga, anaknya masuk surga, ibu ninang neraka. Itu banyak. Ibunya masuk surga, anaknya masuk surga, itu banyak. Bapaknya di neraka. Bapak, ibu, anak di neraka itu banyak lagi. Bapak, ibu, anak di surga juga banyak. Yang tidak ada, bapak, ibu masuk surga, anaknya di neraka itu nggak ada. Satu hari ada 2 orang bergandengan mau masuk dalam surga, dicegat oleh malaikat. Bapak ibu mau kemana? Mau masuk surga. Putra bapak ibu di mana? Di neraka. Oh, kalau begitu bapak ibu nemani dulu di neraka bersama anak-anakmu. Iya, Pak. Makanya mendidik anak itu nggak main-main. Membimbing anak itu terus-terusan. Anaknya sudah punya cucu sekalipun tetap anak. Yang harus diawat-awati. Kalau ada salah dinasehati, begitu. Lah, siapa yang bisa menasihati? Orang yang tahu. Siapa yang tahu? Yang ngaji. Sehingga ngaji ini tolak ukurnya adalah keseluruhan, Bapak. Lah panjenengan mau mengingatkan anak salah nggak tahu kenapa? Ya nggak ngaji, gitu. Anak sholatnya nggak karu-karuan, mau mengingatkan lo podo karo bapak gitu. Anyong ora tau maring masjid, ngrinyong kongkon anak nyong maring masjid ya ora pantes temen. Gitu. Ibune anak nyong kaku banget, nek dianu ngeyel banget, nyong arep ngelekke prigong nyong pancen seneng nyeneni gitu. Akhirnya bagaimana seseorang akan mengingatkan kalau dirinya tidak bisa mengingatkan, dalam artian tidak mempunyai pengetahuan semacam itu. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ungkapan mengatakan satu teladan itu lebih baik daripada 1000 kata nasihat. Jadi contoh aja lah, anak-anak kita diberi contoh. Bapak pergi ke masjid, ibu nggak pernah bantah bapak, nggak pernah bertengkar. Selalu mereka itu selalu hidup dengan penuh kebahagiaan. Meskipun hidupnya, ekonominya kurang, tetapi mereka senyumnya yang nggak pernah berkurang. Loh kan boleh toh orang miskin tersenyum? Ya, ini siapa yang miskin? Ya, gitu. Boleh, gitu. Orang kaya merengut wae entuk. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, diberi teladan. Saya pernah ada satu cerita, dulu bapak saya itu sedang membuat pagar pakai pagar bambu. Dia ada martel, ada paku, ada geraji gitu. Ada bendo, peso itu. Tak gitu. Ketika sedang tengah-tengah bapak melakukan pekerjaannya, itu hari Ahad, berarti bapak biasanya ke kantor kalau tidak hari Ahad, itu sebelum zuhur. Lagi sibuk-sibuknya begitu, saya nemani bapak. Ya saya ngerusui lah caranya. Saya masih sekitar TK itu. Tiba-tiba ada dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bapak lagi
mau nutuk, diletakkan martelnya, terus Bapak masuk ke dalam, keluar sudah pakai sarung, sudah pakai peci, berangkat ke masjid. Bapak tidak ngajak saya. Karena Bapak pada waktu itu sedang nyontoni saya. Berangkat. Nah. Kemudian saya sendirian. Itu main sendirian. Ibu ada di dalam. Nah, ketika itu saya main martel nak tutuk kayak gitu ya, anak kecil nggak ada risikonya nutuk itu. Kemudian akhirnya saya main geraji. Geraji tak gerajikan di pring kan meleset terus. Kemudian saya masukkan setelah agak lama saya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada ini meja makan jati. Jatinya tebal, Pak. Kakinya itu ukir. Saya menggunakan geraji itu, kaki meja makan itu tak geraji. Kerok, ya mengledes-ledes tok luka-luka. Tiba-tiba Bapak dari belakang, saya nggak tahu, dipegang kepala saya. Beten pareng. Riki, nek pengen geraji Riki. Kemudian saya ada usuk itu dibuatkan jalan. Kemudian saya utak-utak. Yang saya pikirkan sekarang, satu, apa yang Bapak contohkan sampai hari ini nggak pernah saya lupa. Bahwa mendengar adzan itu artinya urusan sholat. Berangkat menuju ke masjid. Kemudian yang kedua, kenapa Bapak kok tidak marah ketika saya, ini satu-satunya harta Bapak yang paling berharga itu ya meja makan itu. Iya, Bapak saya kan miskin. Kok Bapak tidak marah? Saya pikir, oh iya, mungkin pada waktu megang kepala saya, Bapak berpikir bocah persis Mbak Nyombien. Makanya nggak marah. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau panjenengan pengen tidak suka marah pada anak, berpikirlah bahwa putra panjenengan adalah darah daging panjenengan. Apa yang dia lakukan duplikasi. Sentawilan berarti koyo, kan gitu? Yang suka bantah muka ini berarti koyo. Nggak usah marah, gitu. Nggak usah marah. Karena ada ibu kalau dibantah, apa? Koyo mentang-mentang mripate mendelik, war mentak-mentak galake pol anaknya takut nggak takut, wis biasa koyo ngono gitu. Dah biasa, malahan anaknya sudah bisa nebaknya mesti mengko diseneni, mesti diomeli paling ora 10 menit ki. Sudah hafal sehingga kupingnya tuh tebal gedibel, yang sudah tidak ada gunanya. Kata-kata sudah tidak ada gunanya, malah semakin menebalkan kekakuan hati si anak yang akhirnya setelah SMP, setelah SLTA, setelah perguruan tinggi menjadi anak yang mempunyai karakter tidak berbakti, tidak sayang pada bapak ibunya karena tidak mendapatkan contoh yang baik dan benar. Gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, monggo kita berjuang. Yang pertama, iman kita dibenarkan sih. Membenarkan atau membetulkan akidah itu setiap hari, Pak. Nggih. Panjenengan salat, yang mau salat asar rodok nglambyar deh. Saiki maghrib sing khusyuk. Gitu. Isya lebih khusyuk lagi. Kemudian terus mengalami fluktuasi, pasang surut. Kadang-kadang gitu, khusyuk, kadang-kadang nganti imam maca suratan opo ora ngerti. Karena memang tidak mendengarkan gitu. Nggih. Karena ini kan telinganya aja sudah nggak begitu berfungsi. Ono imam maca Al-Fatihah ya malah ngalamun ke tempat lain. Imam maca qul ya ayyuhal kafirun, serampung salat mau imam rakaat pertama maca surat apa? Apa ya? Padahal imamnya keras itu. Ya, yang semacam ini dikoreksi, ditingkatkan kembali. Semuanya proses, Bapak. Ya, ibu-ibu semuanya. Dan itu semuanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan keluarga kita. Baiti
jannati, rumahku adalah surgaku. Jadilah laki-laki yang kerasan di rumah, jadilah istri yang kerasan di rumah. Jangan sampai suami dan istri tidak kerasan, anaknya lebih nggak kerasan lagi. Hati-hati loh panjenengan yang putrane seneng banget dolan kawit isuk nganti tekan sore, itu berarti anak nggak kerasan di rumah. Kenapa? Yang paling ngaruh Bali dumeli karo mbokne nyong wah ora pan Bali. Ben seneni mengko bengi. Monggo bengi ben nyong wis ngantuk linyenene sedelok tok. Iya, Pak. Jadi monggo bersama-sama. Saya kira ini aja nih pelajaran yang bisa saya matur sekedar untuk evaluasi kita bersama sehingga bisa mengoreksi keadaan keluarga kita. Jangan suka jadi orang yang marah. Apalagi marah kepada istri, apalagi marah kepada suami. Sesalah apapun suami bukan tempatnya untuk dimarahi. Tetapi yang ada adalah saling koreksi mengoreksi. Dan koreksi mengoreksi itu tidak dengan kata-kata keras atau membentak. Mesti berkata-kata yang lembut dan santun. Kalau bapak-bapak bisa berbicara santun pada orang, maka yang paling harus disantuni adalah istrinya. Kalau ibu-ibu bisa berbuat baik kepada orang lain, maka yang harus mendapatkan kebaikan paling utama adalah suami. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, begitu dan seterusnya, ada tingkatan-tingkatannya. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga ada manfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar pengajian saya mohon doa restu Bapak Ibu, semoga saya kuat, semoga saya sehat selama menjalankan tugas, karena insya Allah besok tanggal 30 saya ikut berangkat haji. Insya Allah. Makanya tadi saya sudah pamit sama pengurus pengajian bahwa bulan Juni dan Juli saya absen dari pengajian. Mohon doanya Bapak dan Ibu, karena tugas saya ini lebih berat daripada yang kemarin. Lebih banyak yang sepuh-sepuh. Ya, padahal sing bimbing ya wis sepuh gitu. Ya. Dibandingkan Bu Maksum saya sangat muda. Ya, betul. Doakan untuk pengantin, Pak. Oh iya. Monggo bersama-sama kita mendoakan Ananda Azam Fatoni, putra Bapak Ibu Yusuf dan Bu Abidah. Kemudian yang kedua istrinya yaitu Mbak Rifah Khairun Nisa, putra Bapak Durrahman dan Ibu Iroh Amirah dari Kuningan. Monggo bersama-sama kita memusatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mendoakan diri kita dan anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mu'minin. Hamdan yahwi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita washrah sadrana wa nawwir qulubana wahdim bis salihati a'malana. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alifhuma
kama alafta baina nabiyyina Adam wa Hawa wa alifhuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra. Allahumma barik lahuma rizqan halalan tayyiba. Allahumma barik lahuma naslan salihan wa salihah. Allahumma barik lahuma hayatan tayyibah dunyahuma wa ukhrahuma. Allahumma innana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pengajian serta tausiah serta pencerahan dari Ustadz Hari Soeharto. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari yang disampaikan. Lain daripada itu, yang hadir pada malam hari ini ada yang berpasangan barangkali selain tuan rumah. Yang itu berpasangan. Pak Bol berpasangan, Pak Indra sama Ibu enggak? Iya. Pak Indra sama Pak Mul sepuh mana? Sepuh Pak Indra. Ya, saya soalnya ada 2 pasang voucher. Soto Broto mulai muncul lagi ini. Untuk penggembira. Ini saya ingin memberikan kepada pasangan yang hadir di kajian yang paling sepuh dan yang paling muda. Yang paling sepuh selain Pak Indra ada? Yang sepasang, yang dewean orang kanggo. Maksudnya vouchernya enggak. Karena ini Pak Indra berdua rawuhnya di kajian, semoga bisa harmonis. Ini bisa untuk nanti muda lagi Pak. Untuk yang paling muda, ada yang lebih muda dari Mas Aat? Mas Firda? Sudah? Sudah menikah? Oh ya, sudah menikah dong. Mas Eri, calon. Saya tanggung mendoan. Ada yang lebih muda dari Mbak Fitri sama Mas Aat? Saya lihat di absen soalnya. Maksudnya memacu dan memicu bok-bokan besok kajian yuk sing garwane dereng dijak yuk dijak melu ngaji kan yuk kados ngendikane Pak Aris wau kan yuk padha melu ngaji padha melu sinau ngaten nggih Pak. Oh, Mbak Lilis sama Mas Aat sepuh mana ya? Oh, Mbak Lilis sendiri ya? Oh, orang masuk. Pak Toto sendiri? Wah, sendiri. Pak Pri? Oh, Pak Pri wis patio kesepuan. Oh, kesepuan sudah diwakili Pak Indro. Ada yang mengkomplain kalau saya berikan kepada Mbak Fitri dan Mas Aat karena termasuk yang paling muda. Enggak ya? Oke, alhamdulillah ini berkah Mas Aat. Bisa untuk berdua ini. Lumayan kan nunggu story, Pak. Demikian hanya sebagai penggembira saja. Semoga besok kita juga bisa lebih istiqomah lagi dalam thalabul ilmi di kajian malam Rabu. Dan sebagai informasi saja, kemarin kita sudah menyusun tuan rumah seperti ngendikane Pak Aris. Apabila nanti yang sudah kita susun sebagai tuan rumah pengajian mau ngunduh
diundang ke rumah atau diundang ke rumah makan atau kemana, dipersilakan. Nanti silakan hubungi kami sekretaris untuk kami beritahukan kepada jamaah yang lain lewat WhatsApp group ataupun media sosial yang kita punya. Mohon maaf tadi saya lupa, ada beberapa yang sudah kami bagikan jadwalnya dan ada yang belum, terutama yang di luar Seruni Kota dan Prajuritan belum sempat kami bagikan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Tapi insya Allah nanti malam kita share di grup Malam Rebo, nanti bisa dilihat. Dan itu kami copy paste, kami contoh dari jadwal tahun yang lalu, itu yang kemarin. Sehingga yang sudah pernah jadi tuan rumah akan berulang dengan sedikit perubahan, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang tambah, ada yang kurang. Dan itu hanya sendiri. Namun apabila Bapak Ibu ngersaki ikut ngunduh atau ikut menjadi tuan rumah, dipersilahkan, silahkan hubungi saja tuan rumah atau yang sudah fix, yang sudah terjadwal, tak gabung gitu. Misalkan Pak Saryo pas tuan rumah, ya, terus saya, Pak Saryo nanti saya ikut jenengan ya untuk ikut jadi tuan rumah. Nah nanti silahkan hubungi saja, jadwal yang sudah tersusun itu nanti diberitahukan kepada kami, nanti kami umumkan juga di kajian kalau memang ngersake. Jadi untuk tuan rumah bisa gabungan, tetapi karena keterbatasan kami tidak bisa gabung-gabung barangkali dengan dalih kecocokan ataupun jarak rumah dan sebagainya, sehingga silahkan cari pasangan sendiri kalau memang mau gabungan. Kalau mau sendiri juga dipersilahkan. Mungkin itu pengumuman dari kami. Dan untuk malam Rebo depan insya Allah yang mengisi adalah Ustadz Asrori Hazaini MAG, ya, masih terah juga dengan Pak Aris. Insya Allah bertempat di Masjid Anur dengan tema memaknai makna hidup. Monggo untuk bisa dikabarkan kepada jamaah yang lain yang Qadarullah malam hari ini belum bisa berangkat karena ada halangan ataupun satu hal yang lain, untuk bisa diajak barangkali dengan ajakan kita menjadi wasilah kita untuk bisa dimudahkan jalan menuju surga. Karena jalan yang paling mudah, tiket yang paling mudah untuk ke surga katanya adalah lewat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak lain di pengajian. Makatan nggih, mari kita tutup pengajian malam hari ini. Namun sebelumnya jazakumullah, terima kasih kepada Pak Yosef beserta keluarga yang malam hari ini telah keroyoh mengundang kami, dan minta maaf apabila kami telah membawakan acara kurang berkenan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, dilanjutkan dengan doa thalabul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan satu lagi sebelum kami tutup, apabila qadarullah dalam 1 tahun ke depan ada pengajian kok harus diluburkan karena suatu hal, entah itu pemilu, entah ada keselipatan, entah apapun sebabnya, yang kejatah waktu itu kita anulir. Jadi tidak merubah jadwal, si sekretaris jadi tidak pusing nanti harus mundur-mundur. Yang qadarullah itu hilang, bisa gabung di lain hari kepada tuan rumah yang lain, atau nanti masuk di edisi tahun berikutnya setelah Syawal tahun 1445. Demikian ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.